Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Minasaki dari Prodi Manajemen S1. Saya di sini mau menjelaskan tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, pegadaian adalah pengertiannya adalah usaha kegiatan menjamin barang-barang berharga yang memperoleh sejumlah uang yang dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah asal mula pegadaian. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan adalah di Italia, kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Keuntungan usaha gadai, yang pertama waktu yang relatif singkat untuk mendapat uang, yang kedua persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya, yang ketiga adalah pihak penggadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Kemudian besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Barang jaminan, yang pertama barang yang atau benda perhiasan, contohnya emas, perak, dan berlian dan sebagainya, barang-barang berupa kendaraan, mobil, sepeda, motor, barang-barang elektronik, televisi, komputer, mesin-mesin, contohnya mesin jahit, barang-barang keperluan rumah tangga, contohnya adalah tekstil. Kemudian prosedur pinjaman, nasabah datangi langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan. Jika sudah jelas, dapat dilangsungkan membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir. Kemudian yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan. Yang keempat, selanjutnya adalah untuk menentukan jumlah jaminan pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan. Kemudian jika calon pinjaman setuju, maka barang pinjaman ditahan untuk disimpan. Kemudian yang ketujuh, kegiatan usaha pegadaian lainnya. Yang pertama, melayani jasa taksiran. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian sewa guna usaha, leasing. Pengertiannya adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan orang nasabah dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah menentukan mengenai leasing. Ketentuan mengenai leasing, yang pertama adalah sewa guna usaha, yang kedua modal ventura, yang ketiga adalah anjak piutang, yang keempat pembiayaan konsumen, yang kelima kartu kredit. Terus kemudian yang ketiga yang terlibat adalah pihak-pihak yang terlibat adalah lessor, lessee, supplier, asuransi. Yang keempat, kegiatan leasing. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa dengan hak opsi bagi lesi, kemudian sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lesi. Yang kelima, jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing, captive lessor. Yang ketiga, lessee broker. Kemudian yang keenam, perjanjian leasing. Yang pertama, nama alamat lesi atau nasabah, jenis barang, modal diinginkan, jumlah atau barang yang akan dileasingkan, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, biaya-biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apa leasing, ingkar janji, dan lain-lainnya. Biaya yang dikeluarkan, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun, biaya material yang untuk perjanjian, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Prosedur permohonan leasing. Pihak leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal, baik secara lisan maupun tertulis. Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika dokumen sudah lengkap, maka pihak lessor akan memberikan informasi. Pihak lessor akan mengadakan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah. Jika permohonan leasing telah diterima oleh lessor, maka lessor akan mengadakan pertemuan dengan pihak nasabah. Pihak nasabah membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier. Pihak lessor menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor nasabah. Sanksinya adalah berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis, dikenakan denda sesuai perjanjian, penyitaan barang yang dipegang oleh leasing. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.